Nah, rumusan itu ada komponennya, ada subkomponen lah bahasanya. Subkomponen. Sebentar ada iklan. Kita sebut Republik Iklan. Republik Iklan 1, jadi RI 1 lewat. Iya. Say lu bang. Jadi di dalam komponen BL dan BTL itu ada subkomponennya. Nah, subkomponen di dalam BTL itu kan ada biaya depresiasi, ada gedung, terus ada BTL biaya operasional, BTL biaya pemeliharaan, dan BTL biaya tambahan lainnya atau pengembangan lah bahasanya. Nah, di BL ada BL SDM, BL BAP pembelajaran, BAP praktikum, sarana pembelajaran, sarana praktikum, gedung kuliah atau gedung pembelajaran, dan gedung praktikum. Ada 7 komponen. Tapi kita singkirkan BTL. Kenapa kita singkirkan BTL? Buat teman-teman, kenapa aku karena ada waktu ya. Di BTL itu teman-teman buka BTL komponen kajian gue dan buka halaman di komponen BTL. Nanti kalian sandingkan dengan PP 26 tahun 2015 tentang pedoman pembiayaan perguruan tinggi negeri badan hukum. Nah, nanti BPTNBA itu masuk ke sana semua tuh. Nah, kita fokus pada BL. BL itu ada 7 komponen tadi. Salah satunya ada BL SDM. Nah, kita bedah satu-satu ya. BL SDM itu adalah untuk menggaji dosen PNS, staf pengajar PNS maupun dosen non PNS dan staf pengajar non PNS. Pertanyaannya, dia dapat alokasi dana dari mana? Apakah dari UAT? Ternyata enggak. Ternyata dia dapat dari BPPTNBH sesuai dengan PP 26 amanatnya. Untuk dosen non PNS ya. Untuk staf pengajar non PNS dapat dari BPPTNBH. Kalau dosen PNS itu dari rupiah murni. Artinya dia gugur tuh dari UKT. Dan kita clear terhadap pertanyaan, kalau kita dibalikin UKT bagaimana gaji dosen gue? Gaji dosen selalu aman. Kalau gaji dosen nggak aman, negara bubarin aja gitu. Karena nggak fungsi dong gitu. Itu kan. Nah, karena negara hari ini masih eksis dan berusaha menyelesaikan fungsi-fungsinya, jadi BLSDM disingkirkan. Lanjut ke BLBAP pembelajaran. Apa BAP badan habis pakai. Nah, sisanya BAP pembelajaran, BAP praktikum, gedung kuliah, gedung praktikum, sarana pembelajaran, sarana praktikum, 6 komponen itu adalah biaya langsung tuh. Nah, apakah itu ditanggung oleh UKT? Bisa dikatakan iya. Atau disebutnya sebagai setengah daripada UKT itu memenuhi setengah daripada 6 komponen biaya langsung tadi selain BLSDM. Kenapa setengah? Coba bisa dibaca di bit.ly/asukoe, asunya gede. Itu nanti saya menjelaskan selaku penulisnya dan selaku riset dengan teman saya Ulil, itu menjelaskan kenapa UKT disebut setengah BL atau setengah biaya langsung. Tapi kita fokus bahwa BL itu adalah UKT, setengah daripada UKT. Nah, oke, kita anggap BHP praktikum kowe dapat nggak? Nggak dapat, karena kowe online dong. BHP pembelajaran dapat nggak? Spidol gitu, kertas nggak dapat. Sarana nggak dapat, maupun pembelajaran maupun praktikum, karena lu di kosan dong. Kali terus soal gedung dapat nggak? Nggak, karena kayak gedung kosan. Ya, gedung kosan. Ya, gedung kosan. Nah, cuma ketika udah kita nggak dapat semua, terus UKT kita dari mana? Anggaplah UKT itu setengah BL, artinya 3 komponen doang nih yang dilibat sama UKT ya dong. Kalau ada pertanyaan tuh 3 komponen lagi dari mana? Yaitu tanggung jawab Undip sebagai PTNBH untuk menyelesaikan atau untuk menambahkan biaya pendapatannya sesuai dengan amanat PP 26 tahun 2015. Di situ ada pasal berapa saya lupa, ada 7 komponen lain selain UKT. Nah, ketika UKT itu UKT itu setengah BL dan setengah BL ini nggak dapat, berarti berhak dong balik. Bukan berhak, harus balik dong. Iya, karena tidak merasakan dan iya, dan subsidinya bukan cuma sekedar bidik yang kamu sebut, bidik misi golongan 1 dan golongan 2, tapi semua harus dapat. Yeah. Bahkan aku merencanakan gini, aku punya tuntutan bahwa bukan hanya sekedar subsidi kuota, bukan hanya sekedar pengembalian UKT, tapi pengembalian UKT seadil-adilnya. Karena kalau kita bicara pengembalian UKT secara penuh, nanti ada orang yang berbicara, loh gimana dengan UKT golongan yang kecil? Oh iya. Nanti dia dapatnya dikit dong, dikit dong. Tapi kita bisa bedah. Di UKT itu ada UKT rata-rata loh. Karena UKT pakai subsidi silang, dia ada mediannya, ada nilai mediannya. Nah, ketika ada nilai mediannya, artinya ada golongan yang disubsidi dan golongan yang mensubsidi. Permasalahannya UKT rata-rata ini nggak dijelaskan di dalam perundang-undangan maupun Permendiktek Dikti maupun Permendikbud yang baru. Akhirnya kita masih ngawang. Tapi tenang, aku menyiapkan hipotesisnya ada 2. Golongan 5 ataupun golongan 4 di dalam 7 golongan. Waktu itu Undip masih 7 golongan, belum naik UKT-nya. Artinya golongan 1, 2, 3 ya kan, itu disubsidi. Golongan 6, 7
itu mensubsidi. Golongan 45 itu UKT rata-rata, mereka nggak disubsidi dan mereka nggak mensubsidi, gitu. Tapi kalau akhirnya tuntutan aku berubah, pengembalian UKT seadil-adilnya dalam artian pengembalian UKT seadil-adilnya dalam artian UKT itu dibalikan sesuai dengan UKT rata-rata, sesuai dengan kalau dalam hipotesisku di dalam golongan 5. Kalau di dalam subsidi hipotesis temanku Mas Ulil tadi di golongan 4. Kita lihat Undip, UKT rata-rata atau UKT golongan 5-nya ada di nominal kurang lebih 4.500.000. Apa? Pas setengah, yang 4.500.000 berarti semua harus dapat 4.500.000. Ya dong. Nah, terus kalau sebagai UKT yang golongan tertinggi nggak kecewa nih, gue bayar tapi gue nggak dapat balik semuanya. Ada opsi kedua. Gimana caranya pengembalian UKT secara penuh bagi golongan yang mensubsidi dan pengembalian UKT secara sesuai dengan UKT rata-rata bagi golongan yang disubsidi. Dapatnya dari mana nih Undip? Ya dong, bingung dong. Digunakan biaya BPTNBH daripada BTL yang nggak kepake. BTL, ya BTL kan dapat dari BPTNBH. Nah BTL, contoh misalkan BTL operasional nggak ada dong. Nggak Undip nggak pakai libur, gitu. BTL pemeliharaan nggak masuk dong, listrik, air nggak dapat dong. Kenapa uangnya nggak disubsidi untuk UKT golongan yang disubsidi? Dia dapat pengembalian UKT sesuai dengan UKT rata-rata. Itu ada opsi kedua. Opsi ketiga, tuntutan ini kan ada tuntutan pertama ada dua opsi. Pengembalian UKT seadil-adilnya atau pengembalian UKT sesuai sepenuhnya bagi golongan yang mensubsidi dan pengembalian UKT sesuai dengan UKT rata-rata bagi golongan yang disubsidi. Tinggal dipilih tuh. Tapi rasionalisasinya aku siap untuk menjabarkannya. Aku siap. Tapi terus tuntutan kedua adalah pemberian kuota. Bukan kedua dong. Kan satu itu ada dua opsi, ya dong. Tinggal satu lagi. Satu kan tentang pengembalian UKT, yang kedua adalah subsidi kuota nih. Aku menuntutnya gini, Mbak. Pemberian sarana bagi dosen dan mahasiswa yang tidak mempunyai sarana penunjang untuk kuliah online, laptop. Nggak semua orang punya ini. Loh, Undip dapat dari mana? Masa Undip bangkrut dong kalau gitu? Enggak, Undip nggak bangkrut. Misalkan dari BTL tadi, BTL pemeliharaan atau operasional dipakai misalkan. Mereka punya mobil dinas punya biaya operasional untuk bensin. Kalau teman-teman tahu transparansi ya dan mampu menghitungnya, di situ ada. Berarti nggak pakai aja biaya operasional untuk dipakai untuk mensubsidi. Nggak mungkin lah semua mahasiswa minta laptop. Nggak semua dosen punya laptop satu. Kedua, nggak semua mahasiswa mampu punya laptop. Nggak semua dosen deh. Ya dong. Kita nggak sebagai mahasiswa nggak bicara doang soal mahasiswa doang, dosen juga. Yang ketiga adalah pemberian subsidi kuota bagi mahasiswa mahasiswa, dosen, pegawai dan staf pengajar lainnya. Mereka work from home. Artinya apa? Work from home, mereka kerja dari rumah, menggunakan listrik rumah, kuota rumah. Ya dong, ya maksudnya wifi rumah yang dibayar sendiri. Berarti harusnya disubsidi dong. Loh, ini rugi lagi dong, Mas, gitu. Pakai BTL lagi, masa pakai BTL terus? Habis dong dari BPTNBH. Kita lihat, oke, nggak pakai BPTNBH, tapi lihat apa persentase penerimaan Undip daripada UKT, ya kan? Golongan antara mensubsidi dan disubsidi timpang nggak nih? Aku jamin sih timpang. Kalau di tahun 2019 melalui hasil risetnya teman-teman BEM Undip saat itu menemukan bahwa di SP sendiri itu ada total 500 mahasiswa yang mempunyai golongan 7. 500. Kalau risetnya dari berapa? Dari 9.000 koresponden. Nah, terus kalau golongan 1, golongan 2, golongan 3 kalau kita jumlah kurang lebih 200 mahasiswa. Kalau ditambah mahasiswa bidik misi itu kurang lebih nyampe 300 mahasiswa lah. Tapi beda 500 sama dengan 300. Ya dong. Belum ditambah golongan 6, golongan 5 loh. Itu baru golongan 7 loh. Ya kan? Artinya kan mampu harusnya Undip melakukan itu. Dan kalau bicara kuota, karena di BTL ada tuh, BTL operasional. Salah satunya adalah untuk umum, operasional umum, terus listrik dan internet. Internet Undip kan udah kepake, kasih aja ke mahasiswa. Ya dong? Listriknya juga. Betul. Dan terakhir, kalau aku memberikan opsi untuk tuntutan ya, jamin kesehatan bagi seluruh pegawai. Di data tuh ya. Enggak, seluruh pegawai itu dalam artian ada satpam, ada cleaning service, ada dosen, staf pengajar maupun PNS dan PNS, termasuk mahasiswa. Jadi dijamin kesehatannya dengan adanya pandemi ini. Ditambah gini, kalau mau ditambahin lagi ya, jamin keberlangsungan dan tidak adanya pemotongan gaji bagi cleaning service dan satpam. Ini FYI aja nih for your information bahwa Undip
satpam yang ada di Undip belum tentu punya karyawan Undip. Tapi mereka adalah subkontraktor. Iya. Jadi Undip ini buka tender siapa yang bisa mengadakan satpam, siapa yang mengadakan cleaning service. Sebenarnya tanggung jawab satpam itu akhirnya jadi bukan tanggung jawab Undip, tapi Iya. tanggung jawab si CV yang masuk ke tender Undip. Tapi kan dia kerja di Undip, harusnya punya tanggung jawab dong Undip untuk Iya. menjamin di bawah gajinya masih tetap utuh. Itu yang aku berikan opsinya. Jadi kalau ditanya apa penjabarannya dan rasionalisasinya, buka aja di kajian aku, bukan kajian aku ya, aku yang nulis, Iya. tapi ya itu hasil diskusi dengan teman-teman di Bitly balikin dong satu, kedua ada Bitly balikin dong 2. Ya, nanti mungkin bisa dibuka, dibaca. Kalau emang ada pertanyaan silakan aja hubungin aku gitu. Yes. Gitu. Ada pertanyaan lagi ya? Atau dari teman-teman dari Mas Bayu dari Kesma? Iya, dari guys. Ini dari titipan dari Kesma terkait apa namanya kulon. Ah, Kemarin kan ada surat edaran 15 menit, tapi dari dosen-dosen itu lebih dari 15 menit. ya. Nah, terus itu dari Undip kan bekerja sama dengan provider. Nanti providernya itu cuman apa namanya buat akses ke beberapa situs itu kan. Tapi lonjakan dosen kan memakai Ya. Microsoft Teams. Nah, itu gimana? Nah, itu yang aku sebut sebagai tidak ada sinergisitas antara birokrasi dengan dosen ya. Satu, kedua, ditambah lagi soal tadi kan soal apa namanya subsidi kuota. Tapi ternyata udah ada kerjasama provider, ya dong. Berarti BTL operasional untuk internet dipakai buat apa dong? Gak ada, bro. Balik lagi tuh, mampu nggak tuh buat balikin? Bukan mampu sih pertanyaannya, lebih tepatnya mau atau enggak gitu doang. Iya, Mau atau enggak? Karena kalau Aku, ya. kalau rasionalisasinya aku siap, mungkin teman-teman juga di sini akan siap untuk Iya. memberikan rasionalisasinya. Terus kedua soal dosen banyak apa namanya tidak menggunakan apa namanya aplikasi yang sama. Ya karena tanya dulu ke dosen dapat nggak pembelajaran atau pembekalan terhadap kuliah online? Dosen-dosen Undip rata-rata banyak yang tua juga loh. Iya. Kasihan loh. Satu itu, kedua mereka jam kerjanya juga nggak pasti. Dalam undang-undang tenaga kerjaan sebelum disahkannya Omnibus Law, kita kerja 8 jam kerja. Tapi ada yang kuliah online sampai di jam 11 malam. Ada pengumpulan tugas mahasiswa di jam 11 malam. Kasihan loh dosen, jam kerja nggak pasti. Kedua, mereka menggunakan listrik yang harus dibayar sendiri, wifi yang dia harus bayar sendiri. Kan gitu. Belum lagi laptop kalau punya laptop. Kan kasihan gitu. Jadi sebenarnya yang tertindas dalam hari ini Banyak. karena kondisi bangsa hari ini karena ada pandemi yang membuat warga negara sulit, semua tertindas hari ini. Tapi pertanyaannya, siapa aja orang-orang yang mengamankan dirinya terlebih dahulu? Kita nggak tahu dan aku nggak mau jawab. Mungkin teman-teman bisa jawab gitu. Aja. Mungkin itu sih. Iya. Udah mulai seru nih pembahasannya teman-teman. Kalau dari Kesma ada lagi nggak? Titipan dari Mbak Feni nih, Mbak Feni udah Cukup. Oke, pembahasan kayaknya makin taruh di hari iklan lagi nih hari 2. Hari dua. Ya, hari 2 lewat. Baru amin boy. Pakai sarung. Iya. Nanti dikat yang pakai sarung. Ntar gue Gak apa-apa, kan emang udah pakai sarung. Oh iya benar. Ayo. Gak ada unsur pidananya kok itu. Oke, lanjutnya. Kan pembahasannya makin seru nih kan. Tapi muncul gitu lagi di benak pikiran gua bahwasanya hampir beberapa tahun, bahkan mungkin dari Bang Agung bisa cerita dari pergerakan awalnya mahasiswa Undip yang dulunya namanya Universitas Saweri Gading. Saweri Gading, ya kan. Itu tuh kalau nggak salah gue juga pernah dengar cerita dari Bang Agung bahwasanya dari tahun yang dulu 57 ya. Sampai terakhir kita kan Undip terakhir aksi itu tentang tuntutan pengembalian UKT semester lanjut itu tahun 2018 gitu. Nah, itu nggak pernah gol-gol gitu. Nah, apalagi sekarang tuntutan kita pengembalian UKT secara penuh gitu. Misal kalau mahasiswa utopis banget gitu. iya. Ya pengembalian semester yang lanjut aja kan udah sulit banget. Nah, ini semua mahasiswa minta tuntutannya pengembalian UKT secara penuh. Itu kalau menurut gue agak sulit banget nih. Iya, iya. Kira-kira dari mahasiswa bisa melakukan pergerakannya apa? Oke, ini agak panjang. Iya. Mungkin kurang lebih 5 menit lah. Nggak, Ya. Karena gini. Dari dulu emang tuntutannya sama. Iya. Tentang biaya kuliah, terus kualitas pendidikan, transparansi. Dari Saweri Gading itu bukan rusak ya, bubar kan? Gara-gara aksi mahasiswa sebenarnya. Berubah jadi Universitas Semarang dan disahkan jadi perguruan tinggi negeri melalui saya lupa PP berapa tahun 1960. Nah,
diubah lah di saat ada Presiden Soekarno bilang ini jadi Universitas Diponegoro saja. Oke, sah. Nah, terus lanjut ke sampai tadi bilang bahwa bukan semester lanjut aja susah dibalikin ya. Iya. Sebenarnya bukan semester lanjut nggak susah dibalikin, tapi Undip nggak mau. Kan pertanyaannya balik lagi mau atau enggak? Mau apa enggak ya? Kalau kita bicara rasionalisasi, ada rasionalisasinya. Aku udah pernah nulis soal rasionalisasinya kenapa UKT semester lanjut harus dibalikin gitu. Tapi bagaimana dengan pembelian UKT secara penuh? Kan di situ utopis ya. Tapi ini intermezzo ya. Kalau kata seorang filsuf pendidikan asal Brazil yang mampu melakukan reforma pertanian di Brazil tahun 1960-an, Paulo Freire mengatakan bahwa kalau belum utopis tuh belum terjadi revolusi. Kalau kata orang tua gini ngomongnya, kalau lu belum dia omong gila, lu nggak mungkin sukses. Kalau lu dikatain tetangga, itu belum dikatain sukses, belum dikatakan sukses. Nah, Ya. tapi permasalahannya gini, orang tua orang tua bukan cap tiga dewa. Ya. Ya. Jahat tersponsor. Jadi gini, itu bisa dibalikin, harusnya bisa, karena ada rasionalisasinya. Tapi pasti alasan mungkin teman-teman capek lah dengernya. BPK gimana nih? Yes, yang itu ya. BPK gimana nih? Karena Profesor selalu ngomong, nih takut dapat tindak pidana korupsi dan di audit BPK. Yes, nah. Kan teman-teman mahasiswa Undip tuh ada 55.000. Masa nggak ada satupun yang bapaknya BPK? Tanyalah ke bapaknya yang BPK bisa atau enggak. Itu simpelnya gitu ya dah. Kalau seandainya dia bilang bisa, ya harusnya bisa dong. Tapi kalau aku bedah di dalam kajian gua ada tuh di balik undang gua tentang BPK. Sebenarnya kan UU BPK menjelaskan bahwa itu kriteria tindak pidana dalam audit itu apabila terdapat kekurangan aset negara, baik keuangan, dokumen dan sebagainya. Tapi di kalimat terakhirnya akibat perbuatan melawan hukum. Menurut lo pembelian UKT itu baik semester lanjut maupun sekarang melakukan tindakan melawan hukum? Iya, nah guys main itu. juga iya. Enggak juga iya, karena Kalau enggaknya kan karena tadi kan ada rasional itu. ada rasionalisasinya. Karena hukum kan biasanya kalau bisa sudah di meja hijau kan biasanya dilawan dengan argumen itu. Ya, kalau aku jawabannya enggak melawan hukum. Kenapa? Karena nggak ada hukumnya. Nggak ada hukumnya tentang pembelian UKT. Iya, karena kan gue juga anak ini ya keuangan daerah gitu ya bang. Biasanya gue belajar tentang penyusunan anggaran atau pemeriksaan audit laporan keuangan dan segala macam. Jadi itu ada tipe, gue nggak tahu ya kalau misalkan sistem laporan keuangan dari universitas itu gue belajarnya tentang daerah gitu. Biasanya dijelaskan dulu dari pengawasan dan akuntabilitas keuangannya, konsep dasar pengawasan atau pemeriksaan dan segala macam. Iya betul. Jadi kalau dalam UU BPK itu kan itu ada 3 poin. Kekurangan aset negara, ya. Kekurangan aset negara berupa uang. Tapi nih ya, dalam tafsir hukum sesuai dengan policy papernya dari ICW bahwa tafsir tentang keuangan negara dan kerugian negara itu tumpang tindih. Tapi anggaplah UKT itu termasuk uang negara yang kita bayarkan kepada negara. Akhirnya kalau dikembalikan jadi berkurang. Tapi pertanyaanku ngelawan hukum nggak karena nggak ada hukumnya, gitu. Terus kedua, bagaimana itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik-baik aja? Nggak, oke, tipikor. Soal tipikor balik lagi soal perbuatan melawan hukum. Tidak ada yang menyatakan bahwa itu melawan hukum. Terus yang terakhir adalah bagaimana itu bisa dikatakan baik-baik saja? Jelas dikatakan baik-baik saja apabila Undip mau memberikan rasionalisasinya di dalam laporan kepada auditor. Gue nangkep. Pertanyaannya balik lagi deh, bukan bisa atau enggak, tapi mau apa enggak gitu aja. Berarti bukan pertanyaannya bukan bisa apa enggak tuh. Tapi mau apa enggak? Kalau Undip mau tuh kan kayaknya tukang sekoteng. Dia manggil Indomie telur. Oh itu ya. kalau kayak abang-abang deh misalkan. Kalau Abang Burjo kan balik lagi, bukan dia bisa jualan atau enggak, tapi mau nggak dia jualan dalam pandemi kayak gini? Burjo banyak yang tutup karena dia nggak mau aja gitu. Yes. You know, sebenarnya balik lagi. Tapi kalau bicara rasionalisasi ekonomi, dia harusnya jualan. Yes, Karena dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dong. Tapi kan balik lagi soal mau atau enggak. Nah, kayak gitu. Berarti dia mau. Benar. Ada lagi yang tanya? Iya, BPK lagi. Nah itu sub pembahasannya di dalam kajiannya judulnya BPK lagi. Kita ini teman-teman sekalian aja gitu nampilin dikit tentang kajian yang buat oleh Mas Agung. Iya. Enggak gitu. Maju lagi, BPK Cuk. lagi gitu. Mungkin bisa nih apa nih tugas BPK? Nah, itu aku bahas dari tugas BPK, wewenang BPK ya. Terus bawa lagi deh.
bawa bola lagi. Balikin dong 2. Ya, balikin dong 2 itu. Terus ada apa sih tindak pidana korupsi? Aku jelasin. Itu sesuai dengan jurnal daripada ICW, International Corruption Watch. Ya kan? Jurnal police paper-nya. Terus bawa lagi tentang Oh ini taruh nih Bu, ada poin-poinnya nih. betul. Merugikan keuangan negara. Ya, itu kan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam buku tipikor mengklarifikasi korupsi dalam 7 jenis, yaitu merugikan keuangan negara, dalam kurung memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, terus penggelapan dan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan. Nah, atas lagi. Oke, keuangan negara, merugikan keuangan negara. Pertanyaan aku, merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri nggak? Nggak. Menyalahkan kewenangan? Nggak. Karena nggak ada ngatur, balik lagi. UKT itu baik tujuannya, tapi undang-undangnya nggak rigid untuk mengatur itu. Jadi seolah-olah UKT itu adalah Superman yang bingung, gue superhero apa penjahat sebenarnya gitu. Karena dia nggak ada tugasnya gitu, nggak ada aturan mainnya. Gitu sih Bang. Iya. Nih mungkin nanti teman-teman bisa baca lah ya. Iya, ini komprehensif sih kalau menurut aku pribadi. Enggak lah, itu belum komprehensif. Itu Aku pribadi. ya enggak serius. Karena tujuan aku menulis itu hanya sekedar aku gabut, 1, 2, aku tidak dapat pekerjaan karena dalam pandemi ini. Ketiga, aku merasa resah aja sebenarnya. Itu awalnya. Tapi kayak ketua BEM nggak sih, aku bilang aku merasa resah. Enggak kan? Bangkit dari keresahan. Tapi intinya itulah. Dan kenapa? Kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa kajian itu nggak langsung disodorkan aja ke Nadiem Makarim atau ke rektor? Aku harus menjawab bahwa aku bukan orang yang mengamini bahwa perjuangan itu perjuangan satu orang. Karena ketika aku berhasil misalkan, aku berdua atau bertiga dengan temanku berhasil menemui Nadiem Makarim dan berhasil menyelesaikan masalah ini, tapi teman-teman di grassroots di bawah gak ngerti apa-apa, percuma. Akhirnya revolusi itu revolusi mentah, perubahan itu perubahan mentah, dan itu akan terjadi terulang lagi. Dan ketika aku mati misalkan, gak ada yang lanjutin lagi karena gak ada yang ngerti. Nah itu makanya sebenarnya tujuan kajian aku adalah menyebarkan secara horizontal, bukan vertikal. Kalau di horizontal sudah disepakati secara bersama dan dipelajari secara bersama, ayo bareng-bareng kita ke sana. Sehingga ketika terjadi perubahan, kita nggak capek-capek lagi coy, kesadaran kita udah tinggi. Jadi jangan karena melawan satu universitas, kita juga bisa mampu untuk melawan siapapun, negara bahkan. Karena ada rasionalisasi bahwa tujuan kajian itu ketika diserahkan ke vertikal secara langsung vertikal orang-orang di sana itu hanya sekedar berbuat retorika, kan kayak gitu. Contoh nyata adalah kenapa nggak diberikan ke langsung? Karena beberapa kali Undip itu dari tahun 2017 kerjanya audiensi mulu. Tapi pernah berhasil soal pengembalian UKT untuk UKT semester lanjut. Tapi pertanyaannya, ada kasus yang serupa, ada kasus yang serupa dan SK pengembalian UKT semester lanjut udah nggak berlaku lagi. Pada ngerti nggak yang di grassroots sekarang? Nggak ngerti, karena yang ngerti siapa? Yang maju doang. Tim advokasinya doang. Balik lagi pertanyaannya, kita bukan perjuangan seperorangan atau perjuangan satu organisasi, kita perjuangan aliansi. Gitu. Ya mungkin itu ya terakhir. Sebenarnya aku juga mau ngobrol, mau terakhir nih mungkin ya. Konten ini dibuat bukan untuk provokasi gitu terhadap. Enggak, ini provokasi. Apa tadi kalimatnya provokasi? Oh, provokasi. Enggak, maksud aku gini. Ya. Maksud aku gini, maksudnya kan kemarin kalau misalnya denger juga ada kata-kata yang maksudnya yang postingan BEM Undip tuh. Ya betul. Dinilai provokasi mahasiswa dan segala macam. Oh, yang di take down ya? Nah, yang di take down. Nah, sebenarnya harus di-clearkan juga di konten ini. Kita tuh cuma pengen ngebahas sebenarnya tadi UKT bisa dibalikin nggak dengan secara penjelasan rasional yang tadi udah dijelaskan oleh Bung Agung dan segala macamnya gitu. Kalau kata Bang Agung sendiri, terakhir pertanyaannya bukan UKT bisa dibalikan apa enggak gitu. Tapi Undip mau apa enggak gitu. Itu sih paling. Itu mungkin penutup terakhir mungkin dari Bung Agung sekalian pesan terhadap mahasiswa gitu. Enggak. Satu gini. Tadi aku bilang bahwa yang aku ucapkan dari tadi adalah kalimat provokasi. Itu klaim aku. Kedua, bahwa kenapa aku berani mengatakan itu? Karena birokrasi juga melakukan provokasi. Apa contoh nyatanya? Mau naikin UKT, manggilin BEM doang.
dia provokasi dong. Iya. Biar BEM ngangguk lu gitu. Karena dia menjelaskan rasionalisasi terhadap beberapa orang doang. Nah, ketika beberapa orang melawan dengan ide besar yang sudah didiskusikan secara mendalam dan komprehensif, sedangkan orang yang dipanggil BEM dan senatnya dan tim advokasinya saat itu dipanggil untuk nurut sebagai karena untuk kenaikan UKT, dia kan udah belajar dulu. Jadi disebut provokasi juga. Jadi kalau aku bilang aku provokasi, secara terang-terangan aku mengatakan bahwa ini adalah provokasi. Nah, provokasi. Ya. Itu ada di perspektif sospol. Ada di PUI itu. Oh iya, ya. Ketua BEM UI yang cakep. Oke, clickbait. Nah, sekarang so. Nah, ya. Terus gini, terakhir aku mengatakan bahwa tujuan kajian aku bukan seolah-olah aku sok pinter, tapi aku cuma pengen silakan didiskusikan, kalau perlu dibantah, termasuk yang kajian Asukoe, karena yang kajian sederhana itu ya 140 sekian halaman itu aku buat dengan catatan kritik terhadap gerakan-gerakan terdahulu. Karena gerakan-gerakan terdahulu hanya basisnya pada logika-logika atau argumen-argumen yang dangkal sebenarnya. Sekedar, tanggung jawab negara kan harusnya di dalam undang-undang dasar menjalankan memberikan pencerdasan kehidupan bangsa atau memberikan pendidikan. Tapi kan kita lihat dulu dalam basis argumentasi yang jelas dan lugas. Jadi aku cuma bisa mengatakan itu. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari, silahkan mempelajari. Karena itu aku buat bukan hanya untuk aku tapi untuk teman-teman. Mungkin kalau dari Bang Agung gitu ya. Dari Kesma nih, terakhir apa nih? Terkait diskusi kita hari ini gitu. Untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin di Ormawa, jangan putus asa untuk memperjuangkan ini ke birokrasi. Dan jangan takut bilang. Dan jangan takut memperjuangkan ini. Iya. Itu udah Provokasi. dari anak Kesma. Terakhir gue menutup gitu. Bahwasanya mahasiswa hari ini harus bergerak didasarkan dari aspek-aspek kajian ilmiahnya dan segala macamnya. Jangan malu bergabung dengan basis massa dan segala macamnya gitu. Konten hari ini dibuat untuk kita lanjutkan eskalasi selanjutnya, kita diskusikan bareng. Entah itu kita mau seperti apa dan segala macam gitu. Terakhir dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.